Sebuah sejarah kadang-kadang bisa menjadi kecap nomor 5 dekade, Maestro mengudara, melintasi masa dan generasi. Menebar kasih dan kebenaran. Beradaptasi dan bertransformasi dengan perkembangan teknologi, sehingga tetap relevan dalam perjalanannya melintasi zaman. Nada dan kata menyatu berirama, menemani setiap hati. 56 tahun, Maestro tak henti merajut asa bagi pendengar di setiap masa. Tak hanya menghibur dalam bertutur, namun juga membuka cakrawala dalam berpikir. Waktu pasti berganti, namun dalam anugerahnya, Maestro akan tetap abadi, mengudara, melintasi masa dan generasi. Transform to elevate. lima Maestro FM, How Sweet the Sound. Halo, apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali saya Ricky Hans bisa kembali lagi menemani Anda di sebuah perbincangan menarik. Dan kali ini sudah hadir di Studio 3 Radio Maestro, Jalan Kacabreng 12 Bandung. Ada Bapak Berkat Mendrova, kemudian juga ada Bapak Pendeta Saud Sigalingging, dan juga ada Bapak Chris Wangkai. Mereka semua ini dari... Oh, ini macam-macam ya. Ada PGIW Jawa Barat ya, Pak Berkat Mendrova. Terus juga ada dari PGIS Kota Bekasi, Pak Pendeta Saud ya. Dan tentunya ini juga ada Bapak Kris sebagai Ketua Komisi Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana LH dan PB PGIW Jawa Barat. Oke, apa kabar? Kita yang di studio dulu ya, Sobat Maestro ya. Apa kabar Pak Berkat? Baik Pak. Baik, puji Tuhan ya. Dan Sobat Maestro, untuk Anda juga yang ingin menikmati perbincangan kali ini, Anda juga bisa menikmatinya lewat streaming di www.maestroradiobandung.com, dan tentunya juga lewat YouTube channel kami di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Baiklah, sambil juga kita nanti akan berbincang sama Pak Saud dan juga Pak Kris ya, kita mau bertanya dulu nih. Ini yang sudah disiapkan pula oleh teman-teman dari PGW Jawa Barat. Ini katanya mau ada rencana nih, mau ada sebuah ada sebuah kegiatan nih Sobat Maestro ya. Tapi mungkin pertanyaan pertama nih, apakah PGW Jawa Barat memiliki unit pelayanan yang terkait bencana? Karena kan sekarang ini memang fenomenanya bencananya terutama di Indonesia banjir ya Pak ya, itu betul, lagi betul. Karena iklim apa segala macam lagi tren nih ceritanya nih. Silakan. Baik, selamat sore pemirsa Maestro, Radio Maestro. Perkenalkan, nama saya Berkat Mendrova. Saya dari PGW Jawa Barat, Wakil Sekretaris Umum, dan saya juga dipercaya menjadi PIC, penanggulangan banjir, khususnya yang sedang terjadi pada saat ini di beberapa wilayah Jawa Barat. Kalau tadi ditanyakan apakah ada unit pelayanan ya di PGIW Jawa Barat, itu ada Pak. Namanya yaitu satu komisi lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Oh, okay. Nah ya, komisi ini memang kita belajar dari beberapa kejadian ya, mulai dari COVID tahun 2020 yang lalu. PGIW itu membentuk namanya Satgas COVID begitu ya. Ya. Lalu kemudian dari bencana gempa bumi juga di Cianjur. Pada saat itu kita membentuk pos terpadu di Cianjur. Nah itu cukup lama kita ada di sana untuk membantu saudara kita yang terkena dampak dari bencana gempa bumi di Cianjur. Nah sehingga di tahun 2024 yang lalu PGIW Jawa Barat sudah membentuk namanya komisi
Jadi komisi ini bertugas untuk penanganan dan juga edukasi pada gereja-gereja di wilayah Jawa Barat untuk penanggulangan bencana. Begitu Pak Rizky. Oke, Ya. kalau anggotanya sendiri nih, Ya, Pak Berkat, ini kira-kira dari mana aja sih banyaknya? ya. Kalau anggota dari Komisi Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana ini kan kita konteksnya persekutuan gereja-gereja di Indonesia wilayah Jawa Barat, Pak. Iya. Dan seluruh pengurusnya ini selain dari teman-teman dari Kota Bandung, tentunya dari gereja anggota, juga ada dari wilayah-wilayah di kabupaten kota. Oke. Ya, seperti Pak Kris ini dari Bogor, Pak. Oh, Iya, 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 ada iya, dari iya. Kerawang, ada dari Depok. Jadi memang kepengurusan ini melingkupi di anggota gereja di wilayah Jawa Barat. Oke, di kabupaten kotanya mewakili ya? Mungkin seperti itu kali ya? Ya, mewakili di kabupaten kota. Karena kita di kabupaten kota itu ada namanya PGIS, Pak. Nah, itu Sobat Iya, Maestro. Jadi ada betul. pembedanya ya, PGIW itu wilayah Wilayah, ya. betul. Kalau betul. S-nya itu setempat. Setempat. Ya, Gitu. Ya. betul, Pak. Mudah-mudahan dapat nih ya. Perbedaan apa sih sebetulnya sama ya? Sama, Gitu. sama. Cuman ini unit kecilnya Unitnya aja. PGIS Ya, gitu ya. kalau di tingkat pusat kan kita PGI ya, Pak. PGI, lalu di tingkat provinsi itu Iya. wilayah, Mm-mm. dan di tingkat kabupaten kota itu setempat. Begitu. Nah, Gitu, itu. Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan jadi tambah ini lagi ya Sobat Maestro ya, bisa lebih terinspirasi lagi. Siapa tahu mau ikutan nih kan. Aduh, aku mau ikutan nih buat apa ngasih bantuan katakanlah gitu ya. Nah, teman ini katanya di awal Maret 2025 tahun ini ya. Betul, Pak. Kemarin ini ya malah ya. Itu kan ada banjir yang bukan lumayan lagi. Bisa Cukup dibilang besar, cukup besar. banget, terutama di Bekasi. Pak. Betul, betul. Nah, boleh cerita sedikit nggak apa saja yang sudah dilakukan oleh PGIW Jawa Barat atau mungkin PGIS di Bekasi sendiri? Iya. Eh, Kejadian banjir di wilayah Bekasi kota dan sekitarnya itu sebenarnya terjadi itu di tanggal 4 Maret. Ya, itu kalau tidak salah dari subuh. Informasi ini sendiri kami dengar dari salah seorang pendeta kita juga, anggota PGW yang ada di Bekasi begitu, yang kebetulan hadir di kantor PGIW dan menyampaikan bahwa dari subuh jam 3 sore itu banjir itu sudah mulai naik, Pak. Sudah mulai naik, dan kemudian ketika kita dengar di pagi dan siang hari itu bahwa memang daerah kota Bekasi itu sudah dipenuhi oleh banjir yang cukup tinggi. Itu bisa ada yang sampai 2 meter sampai lebih begitu ya, Betul. yang kita dengar. Nah, ada beberapa wilayah yang yang sangat berdampak ya, khususnya yang memang kita mendapatkan informasi dari jemaat-jemaat kita, gereja-gereja anggota di wilayah PGIS Kota Bekasi begitu ya. Itu ada di daerah-daerah perumahan Nusa Indah, lalu kemudian komplek perumahan Pondok Gede dan perumahan Kemang Pratama itu paling berdampak, Pak. Karena di situ ada 2 sungai besar, yaitu Sungai Cekes dan Sungai Cilengsi. Iya, betul. Nah, itulah yang membuat ada tanggul di sana jebol begitu ya, sehingga itu seperti tumpah di daerah perumahan-perumahan ini. Nah, itulah kejadian pada saat itu. Nah, sehingga kita dari PGIW melalui Komisi Lingkungan Hidup kita berkoordinasi dan juga dengan PGIS tempat untuk memetakan kejadian begitu ya, daerah-daerah mana, sehingga kita menentukan langkah-langkah apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu Pak Rizky, dan setelah dari teman-teman di lapangan memberikan informasi, kemudian kita koordinasi dan besoknya kita langsung memberikan bantuan begitu ya dari PGIW. Selain juga pada saat itu teman-teman dari PGIS sendiri dan beberapa gereja anggota kita itu langsung membentuk pos terpadu. Ada posko, ada pos terpadu. PGIS sendiri bentuk pos, dan juga Komisi Lingkungan Hidup bekerja sama dengan beberapa gereja lokal seperti GPIB
mereka juga membentuk posko di sana. Nah, seperti itu yang kita lakukan di awal ketika banjir ini terjadi. Sebetulnya kalau dari terjadinya bencana sampai memang ada terbentuk posko itu berapa lama sih biasanya kalau dari ini? Cepat, Pak. Cepet ya? Iya, pada saat itu kejadian, lalu kemudian kita koordinasi, kita kontak gereja-gereja begitu ya. Lalu pada saat itu kita bentuk posko di situ. Segera begitu, segera ketika bencana terjadi pada saat itu kita membuka posko pada hari itu juga. Nah, itu betul, dia, betul. Sobat Maestro. Jadi memang cepat juga nih ya. Karena memang ya adanya memang di tempat di masyarakat gitu ya. Jadi mungkin begitu ada apa langsung tanggap lah ya mungkin seperti Betul. itu ya, Pak ya. Betul, Pak. Oke, tapi ini kan kalau ngomongin banjir bukan hanya di Bekasi nih, Pak, gitu kan. Iya. Konon kabarnya juga nih PGIW Jawa Barat juga menangani bencana lainnya yang ada di Jawa Barat juga. Nah, ini udah di mana aja nih, Pak? Iya. Jadi banjir yang terjadi di wilayah Jabar, Pak. Jadi bukan hanya di Kota Bekasi. Ya. Setelah kita mengadakan pertemuan dengan PGIS di Jawa Barat, itu ketika terjadi kondisi seperti ini, lalu kita ada koordinasi, Pak, ke semua PGIS dan di situ kita ketahui ada 6 wilayah yang sangat berdampak begitu ya banjir ini. Selain Kota Bekasi juga ada tentu di wilayah Kabupaten Bekasi juga ternyata, bukan hanya kota. Jadi Kabupaten Bekasi, lalu kemudian Kabupaten Karawang, kemudian di Kabupaten Sukabumi juga, khususnya di daerah Pelabuhan Ratu, Pak. Pelabuhan Ratu dekat pantai itu kami sudah meninjau di sana. Kami sudah lihat kondisinya dan memang cukup parah. Ada satu gereja yang sudah hampir terbenam begitu ya karena akibat banjir ini, karena posisinya memang itu di dekat sungai, sehingga itu terendam begitu ya. Lalu di Purwakarta juga, Pak. Di Purwakarta dan di Kabupaten Bandung. Biasa yang memang udah sering terjadi di daerah Dayeuhut Kolot begitu ya. Selatan ya. Itu yang 6 wilayah yang akhirnya kita harus tangani gitu dan kita memberikan bantuan di wilayah-wilayah ini. Nah, bantuan seperti apa nih yang udah dilakukan PGW Jawa Barat tadi? Ya. Jadi begini Pak Rizky, jadi ketika kita mendengar tentang bencana ini lalu kita koordinasi, PGIW sendiri kita punya kas khusus untuk bencana. Ya, kita memang ada kas untuk itu yang kita persiapkan. Ketika ada bencana, kita akan keluarkan dana itu. Dan kemudian kita berkoordinasi dengan PGI juga, Pak. Kita berkoordinasi, lalu PGI juga mengeluarkan dana untuk kita distribusikan ke 6 wilayah yang tadi saya sebutkan, beberapa kabupaten kota. Lalu kita juga ada bantuan dalam bentuk sembako begitu ya. Nah, ini memang ada bantuan-bantuan dari beberapa gereja yang berdekatan dengan wilayah ini dan kemudian kita berikan bantuan. Dan kita juga membuka dapur umum, khususnya di Bekasi itu kita buka dapur umum, Pak. Yang penting itu ya, karena kalau banjir susah memasak ya. Betul Pak, khususnya di Kota Bekasi kita buka dapur umum. Nanti Pak Kris mungkin akan lebih jauh bisa menyampaikan itu ya. Begitu Pak Rizky. Oke. Berarti sebetulnya cara untuk menangani dari bencana yang terjadi nih Sobat Maestro ya, mau itu di Jawa Barat ataupun di daerah lainnya memang cepat ya bisa dibilangnya tanggapnya ya. Betul. Dan pastinya juga teman-teman di PGIW ini dan juga di PGI sendiri memang sudah berkoordinasi ya, kalau misalnya terjadi sesuatu dia akan cepat untuk berkoordinasi sehingga nantinya bisa langsung memberikan bantuan gitu ya, dan tentunya juga bukan hanya bantuan yang sekedar pendistribusian aja ya Pak ya. Tapi juga ada sesuatu yang dilakukan di area kita ke lapangan tersebut, juga, di lapangannya Pak. juga Kita gitu. Sampai kita ke Pelabuhan Ratu. Ya itu lumayan jauh ya. Tapi betul. Itu memang kita harus melihat situasi di sana. Dan dari dasar itu kita koordinasi baik dengan PGIW maupun PGI, kira-kira bantuan apa yang kita berikan.
Dan tentu dengan kehadiran kita juga memberikan suatu semangat buat saudara kita di sana yang mengalami bencana. Ada perhatian begitu ya, ada perhatian baik dari PGIW sendiri dan juga dari PGI dan PGIS setempat begitu. Oke, Gitu. oke. Tapi ini kalau misalnya nih, ini ada di Ya, antara sobat maestro yang saya pengen dong kasih bantuan gitu. ya. Nah, itu gimana caranya ya supaya mereka bisa mendistribusikan si bantuannya tersebut ke PGI? Ya, itu kita sangat terbuka begitu ya Pak Rizky. Jadi kita sendiri PGIW Jawa Barat sudah mengeluarkan surat kepada semua gereja yang anggota di wilayah PGIW Jawa Barat, himbauan untuk menghimpun bantuan begitu ya. Iya. Menghimpun bantuan melalui gereja-gereja, dan itu bisa disalurkan melalui rekening PGIW Jawa Barat begitu ya. Saya tidak membawa nomornya sekarang, tetapi nanti mungkin kami bisa. Tapi di gereja-gereja itu kita sudah sampaikan. Oke. Lalu nanti kemudian dari dana yang terkumpul itu baru kita distribusikan kepada wilayah-wilayah sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara kita di sana. Begitu Pak. Oke, sip. Kita tahan dulu ya. Sekarang kita mau bertanya dengan yang sudah ada di ujung telepon nih ya. Kayaknya saya harus pakai monitor ya. Yes. Oke, kita akan menyapa dulu Pak Kris. Halo Pak Kris, apa kabar? Halo Kang Riki, baik, Halo. kumaha, Bang. Bisa didengar? Ya, oke. Bisa didengar Pak Oke. Kris. Iya. Sip. Baiklah Pak Kris, boleh cerita sedikit ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di terutama yang ini ya. Kan Pak Kris ini sebagai ketua pos terpadu juga nih dari GPIB Menara Kasih Bekasi terkait dengan apa yang sudah terjadi di area sana kemarin. Iya, terima kasih. Kejadian betul tanggal 4 subuh itu paginya itu jemaat sudah beroperasi di daerah situ karena di GPB Menara Kasih Jati Asih itu daerah rawan banjir memang dan mereka sudah langganan. Terakhir tuh kejadian banjir bandang itu 2020. Jadi ini mereka mempercayai ini siklus 5 tahunan. Begitu. Jadi mereka sudah biasa. Itu pertama-tama yang dilakukan adalah dapur umum dan shelter, Kang Riki. Di mana di gereja itu kan ada gedung serbaguna yang bisa dipakai untuk para masyarakat dan jemaat untuk beristirahat. Itu tindakan pertama yang mereka lakukan. Awal-awalnya itu 1.300 masyarakat dan jemaat yang terdampak. Banyak ya. Dari 14 sektor di Jemaat Menara Kasih itu ada 7 sektor terdampak. Plus masyarakat itu 1.300 di awal-awal. Mereka langsung menggalang nasi segar begitu, makanan segar dari bulan puasa kan Riki? Iya, Jadi betul, dari betul. sahur, sarapan, dan makan siang, makan malam. Jadi Buka puasa, ibu-ibu makan yang malam, ya. terdampak juga melayani hampir 1.300-an di hari pertama kan. Iya, iya, Terus iya, iya. siangnya kita koordinasi di tingkat jaringan. Ya, saya juga mewakili PGIW, melibatkan gereja-gereja, PGI, melalui jaringan Kristen ya, Jakom Kris, dan beberapa gereja. Kita langsung berkoordinasi apa yang bisa dibantu. Lalu kesehatan kan Riki. Ini kan dampak utama kan banjir, orang jalan kena kaca, ada yang terobek kaki lah Iya. begitu. Tim kesehatan Iya, dari betul. Gideon langsung turun, GPB Gideon. Begitu Kang Riki. Baru selanjutnya ada dukungan dari lembaga-lembaga lain, dari tim kesehatan lainnya. Oh. Itu tindakan pertama kita Kang Riki. Itu ada lembaga apa aja yang di sana Pak? Nah, jadi kita langsung koordinasi GKP melalui krisis centernya, Sinodal, BKSG-nya turun membantu mendatangkan tim Banyukarta Kerawang. Bantu untuk tim medis standby. Aduh Kang Riki, itu penyakit-penyakit gatal lah, Iya, juga betul. kurang tidur sehingga tensi darah juga ya kan meninggi. Dan juga itu pecahan-pecahan kaca yang namanya banjir ya. Iya, Nggak tahu betul. pas dia injak lantai sudah ada beberapa yang kasus itu kena itu ISPA juga Kang Riki ya kan. Itu penyakit-penyakit prioritas. Itu langsung dibantu oleh Rumah Sakit Jakarta Kerawang dikoordinasi oleh GKP Bandung. Lalu gantian, ini kan sistem rotasi kan yang Iya.
dibantu juga Rumah Sakit Immanuel, di mana mereka bantu untuk para penyintas itu door to door. Jadi ada yang statis di gereja, ada juga door to door karena kondisi lingkungan becek luar biasa, karena nggak gampang kan. Bekasi juga padat begitu, jadi mesti ada mobile. Nah itu jadi gitu, kita dibantu oleh tim medis dari GKI Gideon, GPB, dan juga Bajokarta, sama Rumah Sakit Kristen Immanuel Bandung, sama beberapa gereja ya. Banyak bantu gitu, koordinasinya bagus. Iya. Oke, berarti banyak sekali ya sebetulnya yang sudah terlibat di poster padu ini ya, Pak Kris ya. Iya. Jadi memang Jatiasi itu kan memang daerah rawan banjir ya. Iya. Jadi mereka sudah memetakan masalah itu dengan segala jaringannya. Cuma ya memang ini mobilisasi dari masyarakat dan gereja ya. Iya. Kalau dari pemerintah di berapa ratus meter ada BNPB. Tapi ya itu Kang Riki, itu agak kasihan kan, terlalu banyak kan, dia punya penanganan. Nah, kita ambil alih gereja yang lainnya juga kayak gitu. Iya. Jadi di shelternya itu ada ratusan yang tidur di situ, yang puasa, ya semua dilayani tanpa membeda-bedakan Kang Riki. Betul. Jadi kita namakan pos terpadu. Jadi sekarang istilah itu mesti diklarifikasi Kang Riki, itu kalau istilah posko, komando itu hanya boleh pemerintah. Hanya satu komando. Nah, kalau kita yang non pemerintah itu harus dinamai pos terpadu. Wah, itu sekarang istilahnya. Terpadu dengan berbagai macam keterlibatan masyarakat ya. Iya, betul. Posko cuma satu Kang Riki. Komando nggak boleh ada 2-3 komando. Iyalah, kan satu komando ya. Satu saja. Nah, itu pemerintah kan yang punya wewenang. Iya. Nah, kita namakan itu poster di daerah Jatiasi mewakili wilayah PGIS Bekasi. Tentu kita sama dengan PGIS juga ya. Iya, betul. Ada Pak Saud di sini, kita langsung Kulonwun gitu untuk berkoordinasi. Tapi gitu, kalau masa kerjanya sendiri sebetulnya udah selesai ini atau masih sebetulnya? Nah, kita mengevaluasi karena kejadian itu kan hari pertama, hari kedua ya. Setelah itu kan pasca kejadian kita kan bersih-bersih banjir, lumpur dan sebagainya. Jadi kita mematok tanggap darurat itu 1 minggu dari tanggal 4 sampai tanggal 9. Baru kita evaluasi. Setelah itu sudah nggak ada lagi kejadian yang luar biasa Kang Ri. Iya. Itu cuma hari pertama. Karena kita tahu pemerintah merekayasakan cuaca kan, sehingga nggak ada lagi hujan deras di 1 titik 2 titik, sudah pecah. Jadi hari ke-7 kita sudah normal, tinggal dibantu oleh pemuda-pemuda PGI ini. Wah, ini luar biasa nih, kita punya pemuda-pemuda membantu membersih-bersihkan itu rumah-rumah yang lumpurnya kablek-kablek gitu. Pasti ya. Kasihan. Itu relawan pemuda-pemuda kita, PRB PGI turun tuh. Jadi kita banyak bantuan dari PGI, gereja-gereja, tim kesehatan, luar biasa koordinasinya. Jadi syukur ya PGB dapat dukungan, banyak pengalaman dari masa lalu, gitu seperti tadi Pak Berkat sampaikan. Ada pembelajaran dari kejadian banjir. Oke. Berarti memang cukup parah juga sebetulnya banjir kemarin ya Pak Kris ya? Cukup parah. Konon katanya ini lebih parah. Ini yang paling yang biasa cuma 5 tahun lalu 1-2 meter, ini 3 meter. Itu pengakuan beberapa masyarakat itu. Ya karena ini kan hujannya arus dari hujan lokal sama kiriman dari tadi Pak Berkat bilang kan, dari Bogor, dari Puncak, kita tahu sendiri kan waktu lalu bertemu di satu aliran sungai yang, itu Kang Ki bisa bayang nggak itu, ada yang bantu bawa perahu karet, ini TNI dan Polri. Itu arusnya minta ampun, itu tanpa pakai mesin itu, motornya itu nggak bisa itu. Jadi begitu luar biasa arusnya. Jadi balik pagi. Jadi bantuan mesti pakai mesin motor itu. Motorboat, nggak cuma dia punya boatnya saja. Iya betul. Jadi sedemikian itu, dan transportasi terputus. Jadi ada seorang ibu pendeta nggak bisa keluar karena nggak bisa tembus ke rumahnya. Yang tadi Pak Berkat bilang di daerah Sila itu Nusantara. Itu nggak tembus itu. Lalu lintasnya putus, nggak bisa lewat. Jadi kasihan. Dia pembelajarannya. Jadi kita usul memang satu klasis, mupel, gereja itu adalah satu itu ya, PGI ya. Satu perahu Kang Riki berikut motor gitu. Iya sih. Itu pembelajarannya. Ya kan, untuk dipakai bersama, dilatih bersama. Itu pembelajaran juga Kang Riki kemarin. Kasihan loh. Iya. Oke, sip. Terima kasih Pak Kris. Kita coba ngobrol dulu dengan Pak Saud dulu sebentar ya Pak Kris ya. Oke, baiklah Pak Saud.
Halo. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Saud. Boleh cerita sedikit Pak Saud soal yang kejadian kemarin, terutama yang banjir di area Bekasi, kan bertepatan juga nih dengan Pak Saud ini ketua ya Pak? Ketua Umum PGS PGS Kota Bekasi malah ya. Betul. Silakan Pak Saud, boleh sharing dulu di sini. Ya, permisi Pak Pris dengan Pak Wasekjen. Ya, karena bersentuhan langsung juga cerita ke ceritanya, dan saya rasa kita hanya memperlengkapi saja atau bahkan mengurangi kali ya. Tapi yang jelas kebiasaan saya kan handphone ini saya buat dering Ya. jam 4 bangun gitu. Nah, saya mungkin ketiduran sehingga jam sekitar 4:30 berdering kan, dering yang lain. Ini dering handphone nggak begini kan gitu. Ternyata telepon yang masuk. Jadi 4:30 saya dapat telepon mengatakan bahwa kita dikepung banjir. Saya langsung bergegas, kayaknya nggak cuci muka. Saya langsung bergegas, ya, keluarkan sepeda motor, langsung keliling. Saya langsung mengelilingi kota Bekasi, mana yang paling parah, daerah-daerah, sehingga ada 6, saat itu saya hanya bisa 6 kecamatan yang saya jalani. Sampai jam 10 ya, sampai jam 10, tapi di atas jam 11 saya sudah melewati kecamatan. Dan kita lihat memang kondisinya ya relatif sangat miris lah, saya lihat tidak mengenakan lah. Betul-betul kota Bekasi itu berhenti ya, mati ya sebentar ini. Ada 2 jam stasiun kereta api juga nggak bisa jalan, oleh karena tinggi air melebihi sedengkul daripada daripada rel itu sendiri, sehingga ada lebih dari 2 jam berhenti kereta api, sehingga macet total kota Bekasi. Karena di pusat pemerintahan sendiri pun itu banjirnya sudah sampai melebihi sepaha lah, sehingga betul-betul lumpuh kondisi di perkotaan. Kantor juga banyak yang tutup ya, karena mau kemana aksesnya tidak bisa ke kantor. Jam agak siangan ya, saya ditelepon oleh Ikum dan Ibu Mercy tentang pelaksanaan daripada pos terpadu yang sudah khususnya di pengurangan risiko bencana ya, komisi yang dimiliki oleh PGI. Sehingga kami juga segera berbincang dengan beberapa gereja ya. Kita langsung ke GPIB Galilea, kita juga ke Gereja Toraja, ke GSCA, baru juga berangkat ke GP, berangkat ke HKBP menghubungi presesnya, ke Jati Sampurna, dan beberapa gereja. Dan kita juga menghubungi pemuda-pemuda yang bersama dengan kita, GAMKI dan GMKI, jika mereka mempersiapkan orang-orangnya di tempat-tempat yang kita anggap harus segera ditangani, termasuk perumahan Pondok Gede Permai, baru dan Nusa Indah, PML, baru Kemang Pratama. Walau dia tutup, Kemang Pratama akses dari luar tidak boleh masuk. Hal-hal yang tidak dibutuhkan karena banjirnya lumayan besar. Ya, kalau tadi bilang 3 meter, sebetulnya 4 meter pun ada gitu. Di PML itu di Villa Nusa itu 4 meteran itu. Dia lebih rendah lagi. Villa Nusa 2. Nah, kalau Villa Nusa 1 masih agak dekat dengan Pondok Gede, tapi yang 2 ke dalam sana lagi itu lebih lewat lagi posisinya. Itu betul-betul seperti apa ya? Tenggelam aja penggorengan, gitu ya. Seperti penggorengan. Nah, itulah sekarang airnya masuk semua gitu ke dalam gitu. Betul-betul aksesnya habis lah begitu. Mereka juga barang-barangnya selamatkan karena waktunya di situ sekitar jam 3:30 air sudah langsung naik ke muka. Nah, kita juga langsung hubungi rekan-rekan
untuk sama-sama menanggulangi. Saya bersyukur ke GPIB, Menara Kasih dan GPIB kali Wangke yang sangat terbuka hingga segera dibuat poster padu tiga tersebut dan mendirikan dapur umum ya tentu Pak Kris dan Pak bagian diakoni di GPIB Galilea. Saya sih nggak sanksi lah kalau dengan GPIB karena diakoni besar yang dimiliki oleh GPIB dalam hal penanggulangan bencana ini. Hingga kita ikut ke sana bersama, coba ikut merasakan bagaimana pendapatan orang yang banjir tersebut dan juga turut menghibur kaum ibu dapur umum karena kan capek itu ya. Betul, betul. Diberikan sedikit warna-warni supaya mereka tetap ceria ya. Yang kita kerjakan pada hari pertama dan pada hari kedua sudah agak berubah karena air sudah surut. Lalu apa yang ketiga juga, pun yang paling banyak kita berikan bantuan dari hari pertama sampai hari keempat adalah pembersih ember, ya kan, dan juga untuk menarik pur. Nah itu yang kita memang perlu ke sana untuk itu. Syukur bahwa PG wilayah langsung memberikan dana support ke kita sehingga bisa segera ya, walaupun ada juga tapi ya nggak sebanyak PGW segera untuk memberikan penanggulangan darurat lah kepada mereka tersebut. Lalu setelah hari kelima udah kayaknya kondisi sudah tenang, kita sedang kepada pembersihan jalan-jalan, kita hubungi wartawan kita menghubungi Airut dan membersihkan tempat. Sana gereja-gereja juga. PGIS berusaha lah sesuai dengan perintah dari PGW juga dan PGI. Karena ketua komisi PRD hadir untuk membentuk poster pada ini sendiri. Ataupun sebetulnya merasakan dari dulu sudah melaksanakan cukup namanya kan bukan, kita masih komisi bidang diakoni yang membidangi hal ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wasekjen, COVID kita turut aktif. Baru ketika ke Cianjur kita juga sama dengan orang-orang di PIB. Meleburlah dengan situasi yang ada untuk sama-sama bekerja dalam kegiatan ini. Saya kira yang coba saya coba jelaskan tentang hal ini. Sip, baiklah, terima kasih Pak Saud ya untuk ceritanya tadi, dan mudah-mudahan ini Sobat Maestro Anda juga bisa lebih tergerak juga hatinya. Siapa tahu nanti Anda juga ingin memberikan sebuah bantuan ataupun berupa barang ataupun berupa materi ataupun tenaga, silakan Anda nanti bisa menghubungi PGIW ke mana ya Pak Berkat ya? Ya, bisa menghubungi ke kami begitu ya. Kita setiap hari buka kantor PGIW itu di Komplek ITC Kosambi, Blok G7 nomor 8, Jalan Baranang Siang. Bisa ke sana ya Sobat Maestro ya. Baiklah kalau begitu, mungkin terakhir ada satu pesan dari, kita coba dari ini ya dulu ya, mereka boleh ya. Mungkin Pak Saud terakhir ada pesan untuk Sobat Maestro dan ini yang lagi mendengar secara streaming. Silakan, singkat saja. Pemirsa Maestro yang tercinta, sahabat-sahabat yang setia mendengarkan pada ini, ya melihat kondisi Bekasi sebetulnya belum begitu kondisif. Hari Minggu kemarin kita masih memberikan sumbangan ataupun bantuan kepada orang yang 35% memang tertimpa banjir ya, sehingga kita bawa ke sana hutan kota dan kemudian juga bantuan kepada yang terdampak
dan juga untuk pengobatan gratis kita sedang coba dengan Indonesia yang juga banyak bantuan kepada kita. Oke. Baik. Oke. Pak Kris, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Kang Riki. Jadi sekarang itu Kang Riki sudah ada panduan. Kalau kita biasa dengar gereja ramah anak, gereja ramah lingkungan, difabel, untuk konteks bencana, namanya itu adalah gereja tangguh bencana Kang Riki. Wow. Ya, jadi ke-6 agama itu sudah ada panduannya, rumah ibadah tangguh bencana. Untuk kalangan Kristiani kita pakai istilah gereja tangguh bencana. Jadi kita hadapi bencana, karena kita berada di wilayah ring of fire kan, Ya, cincin betul. api. Ya kan, nah itu dia. Itu satu. Jadi bagaimana jemaat sudah siap dari internal lingkungannya, ekologinya rusak nggak? Drainasenya bagaimana gitu? Jangan-jangan memang penyebabnya di kalangan kita sendiri gitu. Iya. Kang Riki. 80% bencana itu katanya datang dari kerusakan lingkungan, bukan dari faktor alam. Boleh itu Kang Riki. Jadi kita akan mempersiapkan banyak semacam pelatih-pelatih, orang-orang champion-champion kayak gitu, untuk bisa nanti punya keterampilan. Kang Riki, yang penting itu jangan orang mau menolong nanti ditolong. Jadi Nah, perlu keterampilan betul, dan pengetahuan. Jadi niat saja nggak cukup Kang Riki. Jadi Ya. perlu ini ya, informasi yang detail, terkoordinasi. Nah itu baru bisa menolong. Betul. Itu Kang Riki. Jadi gereja tangguh bencana sekarang. Mudah-mudahan di Jawa Barat semakin banyak gereja Semakin tangguh banyak, bencana. semakin berkembang, semakin baik juga ya, gitu ya di Iya, Jawa supaya Barat. siap Ya. kayak gitu. Apapun kita siap hadapin. Ini Dan kalau memitigasi ya. Oke. Ya. Oke, kalau dibanding sama banjir Tikala, beda. Oh iya. Nah itu udah kerusakan lingkungan Kang Beda Riki. lagi ya. Aduh itu memang 80% kerusakan ekologis. Makanya Iya, Pak, ada ya. pertobatan ekologis kan di kalangan gereja ya. Perlu. Ekoteologi kan istilah-istilah begitu kan. Betul. Iya, benar. Supaya nyata gitu. Iya. Itulah di kampung. Oke, Pak Kris kayaknya kita kenal deh ini. Oh iya kali ya. Ketika Jawa Barat nggak sih? Enggak ya? Oke, nanti aja ya kita ngobrol aja. Oke. Nggak. Ya, terima kasih Pak Kris. Selanjutnya mungkin terakhir Pak Berkat, silakan Iya. pesan untuk Sobat Maestro. Baik, terima kasih sahabat Maestro. Berapa pesan kami dari MPH PGW Jawa Barat. Yang pertama bahwa pentingnya kita masyarakat dan secara khusus warga gereja untuk tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Ya, dalam hal praktis misalnya terkait dengan sampah, jangan dibuang sembarangan atau di sungai, di kali dan sebagainya. Kita juga yang kedua adalah menjaga ekologi dan ekosistem yang ada agar segala sesuatu yang semuanya dapat terjaga, dapat terpelihara dengan baik tumbuhan maupun hewan semua terjaga dengan baik. Yang ketiga, kita juga tetap mendukung program pemerintah terkait pelestarian lingkungan, baik itu program penghijauan seperti Jawa Barat ada Citarum Bersih, program pengelolaan sampah, program kampung iklim dan yang lain gitu ya, supaya itu bisa bersinergi baik masyarakat juga pemerintah. Dan kita juga boleh secara khusus kita mendoakan saudara kita yang terdampak dari bencana ini agar mereka juga bisa segera pulih ya dari kondisi ini dan mereka juga tetap percaya dan bergantung pada Tuhan. Galatia 6 ayat 2 mengatakan bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Kami juga menghimbau Bapak Ibu pendengar Maestro, gereja-gereja di Jawa Barat, kita boleh mendukung saudara kita yang saat ini terdampak bencana di wilayah Jawa Barat saat ini. Terima kasih Kang Riki. Sama-sama, terima kasih. Baiklah kalau gitu Sobat Maestro, demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih Pak Berkat, Pak Kris, Terima kasih, Pak Saud, terima kasih banyak. Hatur nuhun. Ya, Tuhan siap. berkati kita semua. Tuhan berkati dan demikianlah Sobat Maestro, kita berjumpa lagi di perbincangan lainnya. Terima kasih. Sebuah sejarah kadang-kadang bisa menjadi kecap nomor 5 dekade, Maestro mengudara, melintasi masa dan generasi. Menebar kasih dan kebenaran. Beradaptasi dan bertransformasi dengan perkembangan teknologi.
sehingga tetap relevan dalam perjalanannya melintasi zaman. Nada dan kata menyatu berirama menemani setiap hati. 56 tahun, Maestro tak henti merajut asa bagi pendengar di setiap masa. Tak hanya menghibur dalam bertutur, namun juga membuka cakrawala dalam berpikir. Waktu pasti berganti, namun dalam anugerahnya, Maestro akan tetap abadi, mengudara, melintasi masa dan generasi. Transform to elevate.